Jadi pada saat dia pengen pendidikan nih, dia tuh kesulitan ekonomi, jadi dia harus jualan beras gitu. Kesulitan ekonomi? Jadi dia banyak banget rintangan. Oh, jadi tuh dia kayak ngebantu keluarganya dia gitu, yang bantu ekonomi keluarga dia dengan berjualan beras. Betul. Oh. Di MULO ini Pak Mustopo tertarik sama bidang kedokteran gigi nih kok. Oh, kedokteran gigi ya? Iya, gue pernah dengar itu. Tapi kan masa-masa penjajahan Belanda tuh sekolah kedokteran gigi tuh sangat terbatas banget ya. Betul, apalagi betul. Pak Mustopo ini kan pribumi gitu, jadi betul, sangat sulit banget kalau yang diutamain kan anak-anak yang anak-anak Belanda ya, gitu. anak-anak Belanda gitu, betul-betul. Setelah Pak Mustopo lulus dari Latihan PT ini, Pak Mustopo menjadi komandan di Sidoarjo, terus di Gresik, terus di Surabaya juga. Halo semuanya, selamat datang di podcast Bahasa Malam, bahas soal masa lampau. Oke, jadi gue kenal diri gue dulu nih. Nama gue Marco. Dan gue Hikam. Jadi kita akan ngebahas salah satu tokoh pahlawan zaman peperangan dulu, yaitu Profesor Dr. Mustopo. Iya. Ya bener banget nih. Jadi Profesor Dr. Mustopo ini punya peran penting dalam perjuangan Indonesia ini kok. Kita pasti banyak belajar dari beliau pastinya. Betul. Sebelum kita ke topik yang lebih lanjut lagi, gue mau nanya dulu nih Kam ke lu. Seberapa tahu sih lu tentang tokoh ini? Sebenarnya sih gue nggak terlalu tahu banget ya. Cuman dari yang gue baca sih, dia tuh anak ke-6 dari 8 bersaudara kok. Beliau lahir di Ngadiluih, Kediri, Jawa Timur pada tahun 1913. Oh, 1913 dia lahirnya. Oh. Udah lahir belum lo? Belum lahir dong gua. Jadi apa lagi nih yang lo tahu tentang Mustopo? Beliau itu sosoknya itu sangat kompleks ya. Jadi belum itu dia itu jadi dokter gigi, jadi jenderal, terus juga dia juga pendidik. Pokoknya dia tuh orangnya aktif banget deh gitu. Oh, sebanyak itu. Berarti semuanya diborong tuh ya sama dia. Iya, dia tuh berbakat banget orangnya. Ya, terus sekarang tuh Pak Mustopo itu ditetapkan menjadi pahlawan nasional oleh Bapak Presiden ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. SBY ya? Bapak SBY dulu. Wah, gila keren banget ya Pak Mustopo. Terus gimana Kam? Apa sih yang lu tahu tentang Pak Mustopo dalam karir di pendidikannya dia itu? Jadi pada saat dia pengen pendidikan nih, dia tuh kesulitan ekonomi, jadi dia harus jualan beras gitu. Kesulitan ekonomi? Jadi dia banyak banget rintangan. Oh, jadi tuh dia kayak ngebantu keluarganya dia gitu, yang bantu ekonomi keluarga dia dengan berjualan beras. Betul, berjualan beras. Jadi dia tuh jadi dia tuh berjualan beras untuk melanjutkan pendidikannya itu. Kan Pak Mustopo juga lahir dari keluarga yang sederhana gitu ya. Kasian banget ya kayak harus jualan beras gitu nih buat kalian anak muda zaman sekarang yang masih malas-malasan sekolah. Kalian harus lihat orang-orang zaman dulu kan mau sekolah susah gitu ya kan. Betul banget. Kalau menurut gue nih zaman sekarang nih sama zaman dulu tuh beda banget kok, berkebalikan gitu. Iya bener. Kalau anak zaman dulu tuh gimana caranya biar bisa sekolah. Betul. Nah tapi kalau zaman sekarang gimana caranya biar gak sekolah gitu. Iya betul. Gue juga sering kan misalnya kayak lagi mau berangkat ngampus gitu ya. Misalnya jam 9 atau jam 10 itu kan jam-jam belajar gitu ya. Cuma masih banyak anak-anak sekolah yang keliaran pakai seragam, bawa tas sambil ngerokok lagi. Aduh, di pinggir jalan biasanya ya gitu. Cabut nunggu jam pulang. Iya, kan kalian harus mikir dong gitu ya. Jadiin pelajaran nih kisah Pak Mustopo ini. Ya udah nih kita balik lagi ke topik utama. Gue mau nanya nih Kam, kan kalau ngomong-ngomong kan tentang pendidikan ya, Pak Mustopo tentang pendidikan. Lu tahu nggak sih Kam, dulu Pak Mustopo dulu sekolah di mana? Pak Mustopo itu pernah sekolah di HIS kok. HIS? Ya, HIS tuh sekolah khusus untuk anak-anak pribumi gitu. Di zaman Belanda, jadi orang Belanda bikin sekolah. Nah itu khusus anak pribumi gitu. Oh iya, buat kalian yang nggak tahu HIS boleh kalian searching di Google. Habis itu Pak Mustopo melanjutkan pendidikannya ke MULO. MULO. Tuh. Nah, pas di MULO ini Pak Mustopo tertarik sama bidang kedokteran gigi nih kok. Oh, kedokteran gigi ya? Iya, gue pernah dengar itu. Tapi kan masa-masa penjajahan Belanda tuh sekolah kedokteran gigi tuh sangat terbatas banget ya. Apalagi Pak Mustopo ini kan pribumi gitu. Jadi sangat sulit banget kalau yang diutamain kan anak-anak yang anak-anak Belanda gitu. Anak-anak Belanda gitu. Betul. Jadi gimana tuh Kam? Berhasil nggak tuh dia masuk kedokteran gigi gitu? Alhamdulillahnya nih Pak Mustopo itu orangnya tuh gigih ya. Jadi semangat berjuang gitu. Iya, betul.
Nah, beliau diterima di sekolah namanya Stovit di Surabaya. Stovit di Surabaya. Oh, jauh juga ya di Surabaya. Iya, jadi kalau yang buat nggak tahu Stovit tuh ada di Google, kalian cari aja. Searching aja ya. Soalnya kan zaman dulu tuh masih zaman penjajahan ya, beda sama zaman sekarang. Betul. Nah tadi gue udah cerita mulu nih, sekarang giliran lu dong kok. Lu tahu nggak sih perjuangan Pak Mustopo pas di militer dulu? Yang gue tahu sih gue nggak tahu banyak ya tapi yang gue tahu tuh beliau kan emang tertarik di bidang militer, jadi tuh beliau tuh ikut pasukan peta. Nah dia tuh seangkatan sama Pak Gatot Subroto dan satu lagi nih mungkin lu nggak bakal asing sama namanya. Siapa itu? Ya Bapak Jenderal Sudirman. Oh itu kita udah kenal, kita dari SD udah belajar. Iya betul. Sudirman ya. Oke, terus kak abis itu? Nah setelah Pak Mustopo lulus dari Latihan Peta ini, Pak Mustopo menjadi komandan di Sidoarjo, terus di Gresik, terus di Surabaya juga. Wah banyak juga ya profesi Pak Mustopo itu. Iya, Pak Mustopo ini juga pernah menjadi komandan BKR dan Menteri Pertahanan RI kalau nggak salah. Ya benar-benar Menteri Pertahanan RI. Wah gila banget, keren banget Pak Mustopo. Dia bisa ngejalanin 3 bidang gitu. Sedangkan kita aja satu aja pusing gitu bidang, dia udah 3. Dia jenderal, terus pendidik, dokter gigi. Dia bisa begitu ya? Oh iya. Itu apa lagi nih kau yang itu? Terus lu tau gak sih Pak Mustopo ini juga salah satu tokoh penting dalam peperangan di Surabaya. Dia jadi dokter gigi sekaligus jadi jenderal juga di peperangan itu. Wah gila banget ya. Udah jadi komandan, dokter gigi, terus sama bener-bener orang zaman dulu tuh apa ya, kuat-kuat gitu. Betul, kuat-kuat. Nah ngomongin soal pertempuran Surabaya nih ya, gue jadi penasaran deh, menurut lu apa sih yang membuat Profesor Dr. Mustopo itu bisa sekuat itu? Mungkin karena menurut gue nih ini menurut pendapat gue pribadi ya, karena sifat nasionalismenya dia tuh yang tinggi gitu ya, semangat juangnya gitu menurut gue. Buat ini ya, soalnya zaman dulu tuh udah capek kali ya, udah dijajah karena pengen merdeka gitu. Bayangin aja dijajah sama Belanda yang 350 tahun tuh ya kan. Terus akhirnya mau dijajah lagi sama Jepang, akhirnya kan ya jadilah perang di Surabaya itu. Ya bener banget nih kok. Apa ya yang paling menarik nih menurut gue ya, dia tuh bisa menyatukan semua kalangan tuh untuk berjuang untuk Indonesia gitu. Betul banget Gue juga pernah baca nih ya waktu itu. Jadi Pak Mustopo ini tuh pernah ngumpulin copet-copet. Oh iya buat dijadiin intel gitu. Lu pernah bayangin gak sih kayak misalnya lagi perang terus akhirnya dia ngambil dompet sambil senyum-senyum? Oh berarti ini gue ngebayangin, misalnya ada tentara lagi perang, dompetnya diambil sama dia, terus dia nyariin dompet gue mana? Nah kan nggak jadi perang ya, dia malah nyariin dompet ya. Kan kocak banget kan. Mungkin pas lagi perang beliau sambil ngasih kode kayak hati-hati gitu. Awas musuh di belakang gitu ya kan. Lu bayangin lagi deh, kan dia dokter gigi ya. Nah terus dia perang nih. Nah pasti musuhnya tuh kalau perang ada aja dong yang giginya lepas. Kali aja dia bisa aja juga obatin giginya yang obatin gigi dulu ya sebelum perang. jangan perang dulu. Obat gigi dong gitu. Emang multifungsi banget ya. Keren loh Pak Mustopo ini. Tapi nih kok, selain kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan ini, Profesor Dr. Mustopo juga meninggalin warisan sangat berguna banget buat pendidikan kita loh. Yaitu Universitas Profesor Dr. Mustopo. Oh mungkin yang orang-orang tahu tuh UPDM ya? Ya UPDM. Betul. Jadi tuh dia membangun universitas itu biar apa ya? Jadi zaman dulu kan kita kuliah tuh susah ya. Betul. Nah dia tuh kan kuliah sekolah aja susah ya kan? Iya. Jadi dia bikin kampus itu karena orang-orang yang susah kayak kita tuh susah buat kuliah gitu. Jadi kalau zaman sekarang nih udah ada kampus Mustopo nih ya. Jadi orang-orang tuh bisa sekolah, nggak cuma anak jenderal doang. Orang-orang kayak biasa juga bisa sekolah. Nah, kampus UPDM itu mungkin menjadi saksi bahwa Pak Mustopo ini sangat meyakini bahwa pendidikan tuh sangat penting gitu bagi masa depan bangsa gitu ya kan. Betul banget nih kok. Mungkin kalau zaman dulu Pak Mustopo punya medsos nih, pasti Pak Mustopo bikin video begini. Ayo sini masuk ke Universitas Mustopo. Pasti kalian nggak bakal nyesel kok gitu. Zaman sekarang kan promosi begitu ya. Betul. Kalau zaman dulu yang nggak ada promosi. Iyalah nggak ada dunia digital kan, sekarang udah emang zaman dunia digital ya kan. Betul banget. Oke teman-teman, mungkin segitu aja podcast kita pada hari ini. Semoga kisah Pak Mustopo ini bisa menginspirasi kita semua. Terus berkarya, dan jangan lupa saksikan episode Baso Malam selanjutnya. Baso Malam, bahas soal masa lampau.